poros politik di masa akhir pemerintahan Soekarno, Indonesia condong ke blok tertentu, yaitu poros Pyongyang, Beijing, Jakarta. Akibatnya, hubungan Indonesia dengan banyak negara jadi tegang. Contohnya, Indonesia keluar dari PBB dan ada konfrontasi dengan Malaysia. Indonesia makin dikucilkan dalam pergaulan dunia. Saat Soeharto berkuasa, Orde Baru langsung mengubah arah ini. Indonesia kembali ke prinsip politik luar negeri bebas aktif. Beberapa langkah penting waktu itu yaitu hubungan dengan Malaysia dinormalisasi atau konfrontasi diberhentikan, dan Indonesia masuk kembali ke PBB pada 28 September 1966. Tujuannya jelas, untuk memulihkan citra Indonesia, meningkatkan kerjasama internasional, dan bikin situasi politik luar negeri lebih stabil. Pembentukan ASEAN 1967 untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Soeharto melalui Adam Malik ikut menggagas ASEAN. Tanggal berdiri 8 Agustus 1967 di Bangkok. Tokoh-tokoh yang hadir ada Adam Malik dari Indonesia, ada Tuan Abdul Razak dari Malaysia, ada Narciso Ramos dari Filipina, ada Sinnathamby Rajaratnam dari Singapura, ada Tanat Homan dari Thailand. Pertemuan ini menghasilkan deklarasi Bangkok yang menjadi dasar lahirnya ASEAN. Tujuan utamanya adalah kerjasama, perdamaian, dan stabilitas kawasan. Wibu Si Abri, Orde Baru memperluas konsep Wibu Si Abri yang sebenarnya konsep ini sudah ada sejak masa Soekarno yang dibuat oleh Abdul Halim Nasution. Yang intinya, Abri punya dua fungsi utama, yaitu yang pertama menjaga pertahanan keamanan, dan yang kedua mengatur dan menjalankan pemerintahan. Yang dampaknya militer masuk ke berbagai jabatan di pemerintahan, dapat berfungsi di DPR tanpa pemilu, dan menguasai sektor politik, ekonomi, dan sosial. Keuntungannya yaitu stabilitas politik lebih mudah dijaga. Kerugiannya yaitu pendekatan militer sering dipakai untuk menyelesaikan masalah dan kekuasaan jadi sangat terkonsentris. Pemilu Orde Baru dan politik 3 warna. Orde Baru mengadakan pemilu setiap 5 tahun sekali. Ada 6 kali pemilu di tahun 71, 77, 82, 87, 92, dan 97. Sebenarnya pemilu harusnya digelar pada Juli 1968 sesuai keputusan MPRS, tapi ditunda ke 1971. Banyak ahli menilai ini adalah strategi untuk yang pertama menata ulang peta politik dan membuat kekuasaan Soeharto semakin kuat. Fungsi partai politik 1973, politik 3 warna. Awalnya ada 10 partai pemilu 1971. Tahun 1973, Orde Baru memaksa partai-partai untuk melebur menjadi hanya 3 partai. Yang pertama, PPP Hijau, gabungan partai berbasis Islam, NU, PSII, Harmosi, dan PKP. Yang kedua, PDI Merah, gabungan PNI, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Murba, dan IPKI. Yang ketiga, Golkar Kuning, organisasi fungsional yang kemudian berubah menjadi mesin politik utama Orde Baru. Warna-warna ini akhirnya disebut sebagai politik 3 warna. Golkar selalu menang di setiap pemilu, sehingga Soeharto bisa terus berkuasa sampai 32 tahun. Barisan Jenderal Orde Baru penelitian seperti David Jenkins menjelaskan bahwa banyak jenderal yang menjadi tulang punggung kekuasaan Soeharto. Peran mereka besar karena mengendalikan struktur birokrasi, mendapat posisi strategis, menjaga loyalitas dan stabilitas pemerintahan. Since the number one